Gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi yang sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film Days yang berjudul Aku Tidak Akan Mengecewakan Orang Lain Lagi. Nggak usah banyak umuk, langsung aja kita ke openingnya. Di dalam kamar, para senior Saseki sedang mengadakan pesta kecil-kecilan. Mereka kelihatan bergembira sekali dengan ditemani oleh minuman bersoda dan juga cemilan. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Saat dibuka ternyata yang datang adalah Mizuki. Karena terlalu bersemangat, pintu pun membentur wajah Mizuki. Alhasil muka Mizuki menjadi merah. Teman-teman yang lain juga menertawai Mizuki karena pakaiannya. Mizuki jadi kelihatan tua mengenakan pakaian seperti itu. Dari luar jendela, Kasahara melambaikan tangan kepada Mizuki. Setelah itu mereka mengobrol berdua di luar jendela. Untuk memulai percakapan atau istilahnya itu basa-basi, Kasahara bertanya mengenai cedera kaki Mizuki. Padahal intinya mereka ingin mengobrol mengenai kekalahan Saseki. Keesokan harinya setelah Kasahara sholat subuh, ia terkejut melihat Mizuki yang berada di depan rumahnya. Ternyata Mizuki mau mengantarkan Kasahara ke stasiun. Setelah sampai di stasiun, mereka berdua masih membahas mengenai kekalahan Saseki kemarin. Sayang sekali tendangan Tsukamoto Tsukushi kemarin gagal membuahkan gol. Tetapi ini semua juga bukan salahnya. Mereka kalah karena mereka gagal menyambar bola ribonnya. Lalu Kasahara menjelaskan kalau dirinya tetap akan bermain sepak bola, meskipun dia tak bermain dengan kompetitif lagi. Kereta yang akan dinaiki Kasahara akhirnya tiba. Sebelum Kasahara pergi, Mizuki melontarkan pertanyaan kepada Kasahara. Jika kemarin Tsukushi adalah kau, apa kau bisa mencetak gol? Ucap Mizuki. Kasahara menjawab, aku pasti bisa mencetaknya 100%. Itu karena Kasahara dan Mizuki sudah berlatih menembak untuk mencetak gol. Tapi Kasahara tidak mungkin mampu menempatkan posisinya di situasi seperti Tsukushi. Kesempatan itu ada karena ada Tsukamoto yang menciptakannya. Setelah itu Kasahara pun pergi dengan menaiki kereta api. Mereka berdua saling menatap satu sama lain. Kasahara pun terbayang ketika dirinya bersama Mizuki dulu. Tiba-tiba ekspresi Kasahara berubah menjadi sedih. Dia sangat kesal dengan semua ini. Shin berubah di tempat futsal. Di sana ada Kazama, Om Ehan, dan yang lainnya. Om Ehan juga sudah mengajak Tsukamoto, tapi dia tidak bisa datang. Mendengar hal tersebut, raut wajah Kazama menjadi berubah. Kazama pun terpaksa berbohong dengan berkata kalau Tsukushi sedang patah hati dan sekarang dia sedang galau. Om Ehan dan yang lainnya jadi ikutan sedih mendengar kalau Tsukushi sedang galau. Pertandingan futsal mereka akan dimulai. Mereka semua akan berjuang demi Tsukamoto Tsukushi. Kazama pun masih terbayang pertandingan kemarin, di mana Saseki kalah melawan Sakuragi. Pada detik-detik terakhir, Saseki berhasil mendapatkan peluang emas. Namun sayang sekali Tsukushi gagal memanfaatkannya. Bola ribon dari tendangan Tsukushi juga gagal dikejar oleh para pemain Saseki. Bola keluar lapangan dan wasit pun meniup peluit berakhirnya pertandingan. Skor akhir pertandingan ini adalah 2-1 untuk kemenangan SMA Sakuragi. Semua pemain SMA Saseki langsung bersedih karena timnya sudah kalah. Kazama yang tak terima langsung melampiaskan amarahnya pada pertandingan futsal ini. Tendangan keras Kazama membuat semua orang yang ada di sana menjadi takut. Om Ehan pun berusaha menenangkan Kazama. Setelah mendengar semua penjelasan dari Kazama, Om Ehan menjadi tidak enak karena telah mengajak Kazama untuk main futsal. Kazama justru senang karena dengan bermain futsal dapat membuat dirinya terhibur. Dan lagi-lagi Kazama bingung akan perasaannya. Saat ini dia seperti tidak bisa menenangkan dirinya. Om Ehan pun menjelaskan kepada Kazama kalau itu adalah rasa dari frustasi. Om Ehan sangat bersyukur karena Kazama masuk ke SMA Saseki.
Mendengar kata-kata dari omehan, Kazama menjadi terbayang ucapan Tsukushi tentang tim sepak bola Saseki. 僕が初めて成績サッカー部は痛いと思っていさせてもらってる場所なので Shin lalu berpindah ke Tsukushi yang sedang lari sore. Terlihat ada seseorang yang sedang menunggu Tsukushi. Ternyata yang sedang menunggu Tsukushi adalah Ubukata. Ubukata sengaja datang ke sini untuk menemui Tsukushi. Shin berpindah ke Kazama. Ia membayangkan waktu dirinya bermain sepak bola di SMP dulu. Waktu dulu Kazama sering disebut sebagai pemain yang egois. Kazama pernah kalah dengan tim lain, tapi tidak pernah dirinya merasa seperti ini. Tim Saseki ini benar-benar aneh, ucap Kazama. Tapi mereka semua tetap menerima Kazama apa adanya. キャプテンは言ってること意味不明だし。風間、今日はジンジン来るだろ。先輩たちは自分勝手だし。アイス買ってこい。ヒーローは俺だ。外周だ。同期はバカばっかだし。外周ビリラーメンおごりな。俺大盛り。磯端。嫌です。ほんと妙なチームだけど。 Tibalah Kazama di lapangan tempat latihan Saseki. Padahal Kazama sudah yakin kalau ada orang yang berlatih di lapangan tersebut. Tapi ternyata Zong. Tak ada seorang pun yang datang ke sini. Shin berpindah di sebuah restoran. Di sana ada Tsukushi dan Ubukata yang sedang berduaan. Mereka berdua saling mengobrol satu sama lain. Yang intinya Ubukata berusaha menebak apa yang sedang Tsukushi rasakan saat ini. Usut punya usut, Ubukata juga pernah mengalami perasaan yang sama seperti Tsukushi saat ini. Ubukata mempunyai impian untuk menjadi seorang penulis. Sejak kelas 5 hingga kelas 2 SMP, Ubukata menulis tanpa henti sampai dirinya lupa waktu. Ia terus mengirimkan tulisannya untuk lomba ke koran dan majalah. Namun ia selalu gagal dan menangis. Dan keesokan harinya dirinya pasti balikan lagi. Tapi di suatu hari pada musim dingin terakhirnya, air mata Ubukata tak mau keluar. Akhirnya Ubukata pun menyerah. Hatinya tidak bisa menerimanya, tapi tubuhnya sudah menyadarinya. Ubukata berkata Tsukushi bukanlah satu-satunya orang yang merasakan hal itu. Di sisi lain, Kazama juga merasakan perasaan yang sama. Melihat ruangan bola yang berantakan, Kazama pun berinisiatif untuk membersihkannya. Taktik yang dipakai kemarin juga masih ada. Ia pun berusaha menghapusnya, namun tidak bisa. Karena taktik itu ditulis menggunakan spidol permanen. Kazama pun mulai jengkel dengan perasaannya. Ia menangis karena tak tahan dengan perasaannya. Ini pertama kalinya Kazama merasa ingin menang demi teman-temannya. Tapi Kazama tidak bisa membuat timnya menang. Kembali ke Tsukushi. Ia berkata kalau dirinya tidak punya hak untuk menangis. Tsukushi menjelaskan setelah pertandingan selesai, saat menuju ke ruang pemain, para senior menghiburnya dengan berkata, tidak apa-apa, kau sudah berjuang. 臼井先輩は歯を食いしばっていて、君下先輩の肩は震えていて、そう言っていました。灰原先輩は大声で泣いていました。まだ戦える。 Ini semua adalah salahnya. Jadi Tsukushi tidak bisa menangis. Tsukushi akan berlatih lagi untuk menjadi lebih baik, sampai dirinya pantas meminta maaf kepada teman-temannya. Melihat Tsukushi yang berlaga kuat, Ubukata pun menjelaskan ke Tsukushi kalau ini seperti bukan dirinya yang biasa. Sambil marah-marah, Ubukata berusaha membuat Tsukushi sadar kalau ini semua bukanlah salahnya. 悔しいならわめけ、悲しいなら泣け。だから泣く、だから次も頑張る。それでいいんだ。チームのために走った。この世には何一つないよ。人が本気で挑戦して努力して、全て次の勝利の一部なんだ。途中で挑戦をやめるから、まるで失敗したように映るんだ。無駄なんかじゃない。あんたが頑張ってきたことは全て、敗北も挫折も失敗も丸ごと全部飲み込め。僕も泣いていいんですか？あんたのせいじゃない。そんなこと私たちは誰も思ってない。 Akhirnya Tsukushi pun menangis untuk mengeluarkan semua emosinya. Air mata yang selama ini dipendam olehnya mengalir deras lewat matanya. Dan episodenya pun selesai.